Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, selamat datang di podcast seru bersama Kak Nirwana. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang hidup rukun. Wah, siapa nih yang suka bermain bersama teman dengan damai? Hidup rukun itu artinya kita bisa saling menyayangi, saling menghargai, dan tidak bertengkar baik di rumah maupun di sekolah. Nah, supaya pembahasannya makin seru dan mudah dipahami, Kak Nirwana tidak sendirian. Hari ini sudah hadir narasumber kita yang keren banget, yaitu Kak Sisna. Halo Kak Sisna. Halo Kak Nirwana dan halo juga adik-adik semuanya. Senang sekali bisa belajar bersama lagi hari ini. Kak Sisna, sebelum kita lanjut lebih jauh, sebenarnya hidup rukun itu apa sih? Pertanyaan yang bagus sekali Kak Nirwana. Hidup rukun adalah keadaan di mana kita tinggal bersama dengan damai, saling menghargai, saling peduli, dan tidak saling menyakiti. Artinya kita tidak hanya tinggal bersama, tapi juga menjaga perasaan orang lain. Kita bersikap baik, sabar, dan tidak egois. Oh, jadi bukan cuma tidak bertengkar ya Kak? Iya, benar sekali. Kita tidak hanya bertengkar, tapi juga menjaga perasaan orang lain. Kita bersikap baik dan tidak menyakiti orang lain. Berarti hidup rukun itu juga tentang saling peduli ya Kak? Iya, benar sekali. Kalau kita peduli satu sama lain, hubungan kita jadi lebih hangat dan menyenangkan. Kalau di rumah bagaimana cara menerapkan hidup rukun Kak? Di rumah, hidup rukun dimulai dari keluarga. Kita bisa melakukannya dengan cara-cara sederhana seperti mendengarkan dan menghormati orang tua, tidak membantah dengan bahasa yang kasar. Yang ketiga, bermain dengan bersaudara tanpa bertengkar. Yang keempat, mau berbagi misalnya makanan atau mainan. Kadang kalau punya kakak atau adik suka rebutan ya Kak? Itu biasa sering terjadi, tapi dari situ kita bisa belajar untuk mengalah dan berbagi. Jadi kunci utamanya adalah saling mengalah atau memahami ya Kak? Iya, benar sekali, dan juga saling menyayangi. Nah Kak, kalau di sekolah apa saja contoh hidup rukun yang biasa dilakukan oleh adik-adik? Di sekolah ada banyak sekali kesempatan untuk menunjukkan sikap rukun. Misalnya, yang pertama saat belajar, saling membantu saat belajar. Kalau ada teman kita yang kurang paham materi, kita dapat menjelaskannya dengan sabar. Yang kedua, tidak mengejek atau merendahkan teman. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu juga, jadi kita bisa menghargai orang. Yang ketiga yaitu tidak memilih-milih teman. Jadi kita tidak hanya berteman dengan yang itu saja, tapi setiap teman itu berhak diajak untuk bermain. Kadang juga nih Kak yang berbeda, misalnya beda agama, beda suku atau kebiasaan. Iya, dan itu hal yang sangat wajar. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar banyak hal baru. Misalnya, kita bisa mengenal budaya mereka, cara mereka berbicara, dan kebiasaan mereka. Itu membuat kita jadi lebih mudah, lebih terbuka dan tidak mudah menilai orang lain. Tapi Kak, bagaimana kalau ada teman yang suka usil atau mengganggu? Nah, itu juga sering terjadi.
Kalau ada teman kita seperti itu, kita tidak perlu membalasnya dengan marah. Kita bisa menegur dengan baik atau melaporkan kepada guru jika sudah keterlaluan. Yang penting kita tetap menjaga sikap dan tidak menunjukkan sikap yang tidak baik. Jadi tetap sabar dan tidak membalas ya Kak. Iya, benar sekali. Hidup rukun itu juga butuh kesabaran. Kak Sisna, sebenarnya apa sih manfaat hidup rukun bagi kita? Manfaatnya banyak sekali nih Kak Nirwana. Pertama, hidup kita jadi lebih damai, kita tidak sering bertengkar dan hati kita jadi lebih tenang. Yang kedua, kita punya banyak teman. Orang yang ramah dan suka hidup rukun biasanya disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, kita merasa jadi lebih bahagia karena hubungan kita dengan orang lain itu baik dan kita jadi nyaman dimanapun itu. Yang keempat, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik seperti sabar, peduli, dan tidak mudah menyakiti orang lain. Wah, ternyata manfaatnya luar biasa banget ya Kak. Iya, bahkan hal sederhana seperti senyum, menyapa, dan berkata sopan itu termasuk bagian dari hidup rukun. Jadi mulai dari hal yang kecil ya Kak. Betul sekali, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Sebelum kita lanjut ke penutup, ada pesan untuk adik-adik tidak Kak? Tentu ada. Adik-adik, mulai dari sekarang kita biasakan hidup bersikap rukun. Jangan tunggu jangan tunggu besok atau nanti. Mulai hari ini kita bisa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Tidak mudah marah serta mau berbagi dan membantu sesama. Sebelum kita lanjut ke penutup, ada pesan untuk adik-adik tidak Kak? Tentu ada. Adik-adik, yuk mulai dari sekarang kita biasakan hidup rukun. Tidak perlu menunggu nanti atau besok. Mulai hari ini kita bisa mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Tidak mudah marah serta mau berbagi dan membantu sesama. Wah, sederhana tapi bermakna banget ya Kak. Iya, kalau kita lakukan setiap hari, hidup kita jadi lebih indah dan penuh kebahagiaan. Wah, seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Dari tadi kita belajar hidup rukun itu berarti saling menyayangi, menghargai, dan membantu baik di rumah maupun di sekolah. Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan hidup rukun supaya kita jadi lebih bahagia. Terima kasih banyak untuk Kak Sisna atas penjelasan hari ini. Sama-sama Kak Nirwana dan semangat terus ya adik-adik. Akhir kata, Kak Nirwana undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!